Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 10 lewat 5 menit. Rekan Dakta, seperti yang tadi telah kita sampaikan, bahwa pada pukul 10 hingga pukul 11 nanti kita akan masuk dalam segmen bincang pendidikan. Dan kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Tantangan perkembangan zaman menuntut semua kita mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Lembaga pendidikan menjadi tempat bagi orang tua agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan mutu pengajaran yang profesional kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita memiliki ilmu yang luas dan berkepribadian akhlak yang mulia. Selama sekitar 50 menit ke depan kita akan masuk dalam bincang pendidikan bersama SMA IT Nurul Fajri, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Seperti apa visi misi serta kurikulum di SMA IT Nurul Fajri dan bagaimana kualitas para tenaga pengajar serta sarana prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar. Dan rekan Dakta, syukur alhamdulillah di studio saat ini kita kedatangan tamu Kepala Sekolah SMA IT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin SSI MPD. Dan diinformasikan juga rekan Dakta, tentunya kita yang di studio sudah mematuhi protokol kesehatan dan batas duduk kita juga telah diatur untuk memutus penyebaran COVID-19. Rekan Dakta, kita sapa langsung Bapak Soleh selaku Kepala Sekolah SMA IT Nurul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tetap semangat. Amin, amin. Jadi perjalanan dari Cibitung ke Kota Bekasi berapa jam tadi, Pak? Perjalanan dari Cibitung atau Cikarang Barat, Telaga Asih, SMA IT Nurul Fajri berada kurang lebih sekitar 1 jam atau 60 menit. Ya, artinya nggak terlalu macet, Pak ya? Enggak, alhamdulillah, insya Allah sudah di luar jam kerja berangkat. Pak Soleh, kita ingin mengenal ini untuk lebih dekat SMA IT Nurul Fajri. Tentunya di jelang pergantian tahun atau ajaran baru, masyarakat mencari nih sekolah yang terbaik di kabupaten khususnya. Dan untuk awal, Pak Soleh bisa ceritakan SMA IT Nurul Fajri ini berdiri sejak kapan dan alamatnya di mana nih, Pak? Baik, rekan Dakta yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin, Kepala SMA IT Nurul Fajri. Pada kesempatan pagi hari ini, saya didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah SMA IT Nurul Fajri, ada Pak Dani Ramdhani, kemudian juga oleh pengurus OSIS, ada Ananda Radit dan juga Ananda Rajwa. Alhamdulillah, SMA IT Nurul Fajri berdiri tahun 2017 dan sudah terakreditasi A dengan nilai 93 pada tahun 2019. Lokasi sekolah berada di Telaga Asih, belakang Kecamatan Cikarang Barat. Dan kami juga sudah mendapatkan izin operasional dari Dinas Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Dan secara administrasi kami sudah selesai, sudah tuntas semua. Dengan keseriusan, kesungguhan dari yayasan kami, Yayasan Al-Hijrah Nurul Fajri, semua proses untuk administrasi kami sudah mendapatkan nilai A akreditasi, dan insya Allah ini menjadi modal dari sekolah untuk melangkah ke depannya. Baik, Pak Soleh, kalau melihat dari SMA IT Nurul Fajri ini kan satu komplek dengan SD IT, Pak ya? Betul. Dan juga ada sekolah SMP IT. Nah, untuk bangunannya tentu milik sendiri, Pak ya? Ya, alhamdulillah ini bangunannya milik sendiri, milik Yayasan Nurul Fajri, dan ini pun sudah diwakafkan untuk umum, untuk umat dari yayasan. Baik, untuk sarana dan prasarana pendukung bagaimana, Pak, di SMA IT Nurul Fajri? Alhamdulillah, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki di SMA IT Nurul Fajri meliputi, kami memiliki laboratorium sains, kami memiliki laboratorium komputer, kami memiliki laboratorium bahasa, kami memiliki lapangan olahraga yang representatif untuk kegiatan anak-anak, ruang kelas ber-AC, tempat ibadah yang luas, tempat cuci tangan, prokes yang bersih, kemudian toilet juga bersih, insya Allah sangat nyaman untuk seluruh siswa ataupun tenaga pendidik dan kependidikan, kantin yang bersih dan nyaman,
Kemudian kami juga yang terbaru ini memiliki perpustakaan berstandar nasional dengan kelengkapan audiovisual yang lengkap serta lingkungan sekolah yang sehat dan bersih untuk mendukung proses pembelajaran selama siswa berada di sekolah. Baik, Pak Soleh, untuk kurikulum dan tenaga pendidiknya bagaimana di SMA IT Nurul Fajri, Pak? Alhamdulillah, tenaga pendidik kami ini banyak berasal dari PTN-PTN terkemuka seperti dari UIN Jakarta, dari UIN Bandung, dari UPI, dari UNJ, dari Universitas Negeri Padang juga kami ada, alhamdulillah. Dari Universitas Udayana Bali juga ada, alhamdulillah guru kami. Dari Universitas Tadulako Palu juga alhamdulillah ada. Dari Unpad Pajajaran Bandung juga alhamdulillah ada. Kemudian juga ada dari beberapa PTN yang lainnya. Dan untuk proses pembelajaran kurikulum yang diterapkan di sekolah kami menerapkan pembelajaran abad 21 socio-religious contextual, vertically and or horizontally integrated subject matter and related technology. Sebuah konsep pembelajaran kontekstual dari subjek yang dipelajari yang mengaitkan hubungan sosial dan religius ditinjau dari aspek teknologi terapan. Konsep ini tentunya kami harapkan bagi peserta didik tidak hanya hafal dengan subjek bahasan, tapi dapat memahami dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, baik dari aspek agama dan sosial. Dengan demikian, peserta didik dibekali dengan ilmu yang saling berkaitan dalam kehidupan nyata, dilandasi pembahasan agama yang kuat untuk menjadi siswa-siswa atau peserta didik yang berilmu dan berakhlak baik. Baik, Pak Soleh, ada peminatan tidak Pak untuk anak kelas 11 untuk jurusan yang biasa dipilih? Ya, untuk tahun pelajaran kurikulum kita mengikuti dengan acuan dari Kemendikbud. Nah, saat ini memang dari kelas 10 itu sudah ada peminatan penjurusan, baik IPA maupun IPS. Tapi untuk tahun pelajaran baru dengan kurikulum yang baru nanti, itu kelas 10 sudah tidak ada lagi peminatan penjurusan. Nanti baru ada di kelas 11 dan itu pun dibebaskan untuk seluruh siswa di dalam memilih peminatan sesuai dengan kompetensi atau bakat yang dimiliki seluruh peserta didik. Baik, ada peminatan apa saja Pak? Di kami 2, IPA dan IPS. Baik, rekan Dakta, itu tadi perbincangan awal kami bersama Kepala SMA IT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin. Rekan Dakta, Pak dan Pak Soleh, kita iklan terlebih dahulu. Anda rekan Dakta yang ingin bertanya atau mengenal lebih jauh dengan SMA IT Nurul Fajri dan mungkin saat ini Anda masih mencari sekolah terbaik untuk putra-putri Anda, silakan telepon kami di 021 8816363 dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih bersama dalam bincang pendidikan bersama SMA IT Nurul Fajri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber saya, Kepala Sekolah SMA IT Nurul Fajri, Bapak Soleh, silakan telepon di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Pak Soleh, kita lanjutkan. Kita tahu bersama bahwa SMA IT Nurul Fajri kerap mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga Pemprov Jawa Barat. Ini apa saja penghargaan itu, Pak? Ya, alhamdulillah. Selama ini kami mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah, pernah sekolah sehat, sekolah berbudaya lingkungan, sekolah bersih, sekolah ramah anak. Penghargaan-penghargaan itu menjadi motivasi untuk kami supaya terus lebih baik dan berkembang ke depannya. Baik, untuk prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswa bagaimana Pak? Alhamdulillah, untuk prestasi siswa-siswi kami di SMA Nurul Fajri diantaranya pertama pernah mendapatkan juara 2 Olimpiade Matematika tingkat provinsi, juara 1 Lomba MTQ tingkat Kabupaten Bekasi,
juara storytelling tingkat Kabupaten Bekasi, finalis lomba film pendek anti korupsi tingkat pelajar dan mahasiswa se-Jawa Barat, semifinalis lomba cipta esai anti korupsi tingkat pelajar dan mahasiswa se-Jawa Barat, serta prestasi yang baru saja diraih belum lama adalah juara 2 lomba dai putih abu tingkat Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Bekasi, dan juara 3 lomba gelar inovasi tingkat Kabupaten Bekasi. Baik, Pak Soleh, tentunya ini kan dari prestasi-prestasi itu harus terus dijaga sehingga agar ke depan terus bertambah prestasi-prestasi itu. Nah, bagaimana untuk menjaga semangat agar SMA IT Nurul Fajri juga memiliki optimal pengajaran dan juga menorehkan prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi, Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan visi kami, sekolah menjadi siswa atau peserta didik sekolah menengah atas Islam terpadu unggulan. Kami ingin anak-anak ini unggul secara akademis dan memiliki akhlakul karimah yang baik. Kami terus melakukan pembinaan-pembinaan. Pembinaan ini bukan hanya dari segi akademis, kegiatan atau pembelajaran, ilmu pengetahuan, tetapi juga secara spiritual, akhlakul karimah. Nah, untuk memacu itu semua, untuk mempertahankan itu semua, kami selalu melakukan pembinaan kepada anak-anak agar prestasi yang dimiliki dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan tanpa melupakan dengan spiritual ataupun akhlakul karimah untuk anak-anak semua. Baik, Pak Soleh, kalau untuk anak yang bersekolah di SMA IT Nurul Fajri masuk sekolah dari jam berapa, Pak? Atau mungkin Pak Soleh bisa ceritakan biasanya ketika masuk mereka langsung ke masjid, sholat duha dulu, nanti jam 9 bisa sudah mulai kegiatan KBM atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah ini tahun pelajaran 2021-2022 di semester 2 baru berjalan. Saat ini kami sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, secara utuh, biasa, dan alhamdulillah kami seluruhnya peserta didik kami sudah divaksin, insya Allah sehat. Guru-guru kami juga sudah divaksin, insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Dan ini 100% kami sudah mengikuti aturan taat pemerintah. Di sekolah kami full day school, masuk dari jam 7, anak-anak sudah berada di sekolah. Kemudian ada kegiatan majelis pagi bersama dengan Bapak dan Ibu Guru. Peserta didik diarahkan untuk sholat duha, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian membaca Al-Ma'surat, membaca Asmaul Husna, murojaah Al-Quran, khususnya juz 30 surat-surat pendek, dan juga ada motivasi nasihat dari wali kelas, dan ini sampai dengan jam 7.45 kurang lebih. Nanti setelah itu baru pembelajaran dimulai sampai dengan jam 9.30. Setelah itu pembiasaan ibadah. Kami tidak menggunakan bahasa dengan istirahat, tapi pembiasaan ibadah diharapkan anak-anak dapat memanfaatkan kegiatan pembiasaan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar makan, jajan, main, tapi juga dengan kegiatan pembiasaan ibadah, melaksanakan sholat duha kembali, tilawah Al-Quran, murojaah, dan sebagainya. Kemudian masuk jam 10 sampai dengan zuhur. Setelah itu sholat zuhur, istirahat, dan dimulai lagi pembelajaran KBM sampai dengan setelah sholat asar. Baru setelah sholat asar anak-anak peserta didik diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Jadi full day school dari jam 7 sampai dengan jam 15.30 atau jam 16 anak-anak baru keluar dari sekolah. Baik, Pak Soleh, untuk memastikan bahwa ketika mereka tiba di sekolah kan sudah ada motivasi, itu di masjid ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk itu menjaga dari antisipasi keramaian ini kan juga terus kita khawatirkan gitu, Pak. Nah, bagaimana memang dibagi per kelas, misalnya kelas berapa? Kelas 10 atau memang langsung 10, 11, 12 masuk masjid, Pak? Saat ini karena masjid kita cukup lumayan luas, besar secara keseluruhan, kelas 10, 11, 12, pemisahan antara ikhwan dan akhwat. Yang laki-laki di masjid, di musola, kemudian yang perempuannya di aula. Jadi nggak tergabung. Jadi tetap insya Allah terkondisikan dengan baik dan rapi. Artinya dibagikan ini ikhwan, akhwat itu, Pak ya? Ya, betul. Baik, kalau untuk di kelas dicampur, Pak? Di kelas pembelajaran ada pembelajaran yang memang digabung dan ada pembelajaran memang yang terpisah. Misalnya pembelajaran kekhasan, misalnya pembelajaran matematika, berarti itu kan gabung jadi satu. Kemudian misalnya ada pembelajaran atau
khusus penjelasan tentang keputrian, berarti itu harus dipisah antara laki-laki dan perempuan, ataupun juga terkaitan misalnya khusus untuk keputraan juga kan harus terpisah, dan memang itu yang harus disampaikan secara khusus dari guru, ini untuk ikhwan dan ini untuk akhwat, serta untuk pembelajaran lainnya juga kita ada beberapa yang digabung dan dipisahkan. Baik, untuk sarana penunjang di dalam kelas Pak, sudah ada pembelajaran dengan model dengan konsep LCD begitu Pak, pembelajaran jarak jauh? Ya, alhamdulillah kami di kelas seluruh sarana prasarana kami sudah lengkap, sudah ada infokus, LCD, dan di semester pertama ini kita sudah hampir 1 tahun lebih ya pandemi. Jadi baru saat ini kami pembelajaran secara normal, dan sebelumnya kami melaksanakan pembelajaran secara hybrid dan blended learning, artinya pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran tatap muka, kemudian juga ada pembelajaran yang secara online. Secara sarana semuanya kami dilengkapi oleh yayasan, dan kami siap, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ketika pembelajaran secara hybrid dan blended learning. Anak-anak ada yang berada di sekolah beberapa hari atau beberapa waktu, kemudian juga satu waktu juga berada di rumah secara virtual atau secara online, dan sampai dengan saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun kami pembelajaran itu full online. Seperti itu. Dan tentunya ini karena umumnya kan kalau sekolah guru selalu monoton memberikan materi Pak, tapi kalau di SMIT Nurul Fajri itu tidak seperti itu Pak ya, karena ada hybrid learning tadi itu Pak. Ya betul, kami memberikan arahan kepada guru. Jadi dari yayasan, dari Pak Direktur sering memberikan pembinaan agar pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dua arah gitu ya, inovatif, kreatif, dan menarik. Jadi siswa tidak jemu, di dalam melaksanakan pembelajaran, bukan hanya tertuju teacher center, jadi juga harus student center, jadi harus aktif siswa. Baik, Pak Soleh tadi dijelaskan bahwa konsep sekolah ini full day school dari jam 7 sampai setengah 4. Nah, untuk memastikan area sekolah ini aman untuk anak, bagaimana Pak keamanan di sekolah? Alhamdulillah kami di sekolah CCTV cukup lumayan banyak, beberapa titik, dan itu bisa dengan mudah diakses, dipantau oleh kami para guru, sehingga semuanya bisa terlihat dengan baik ketika ada kegiatan atau kejadian penting yang tentunya membutuhkan tindak lanjut lebih. Baik, Pak Soleh, kita iklan terlebih dahulu, dan rekan Dakta juga masih dapat berinteraksi dengan kami. Kita masih bincang pendidikan bersama SMAIT Nurul Fajri, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Anda silakan interaktif di telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMAIT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin, dalam bincang pendidikan. Dan Anda juga masih bisa berpartisipasi, sampaikan informasi pertanyaan Anda di telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Rekan Dakta, kita sapa kembali Bapak Salahuddin. Pak Soleh, kita ingin mengetahui juga untuk kegiatan penunjang aktivitas di SMAIT Nurul Fajri ini ada apa saja Pak? Kegiatan-kegiatan penunjang atau kegiatan-kegiatan ekskul di SMAIT Nurul Fajri cukup banyak. Pertama ada kegiatan futsal, kegiatan hadroh, ekskul urbana, rencana insya Allah, kemudian kegiatan seni islami, kaligrafi, kemudian juga insya Allah kegiatan marching band, nasid, band, kemudian kegiatan kepramukaan, kami cukup lumayan aktif. Kegiatan paskibra juga ada. Insya Allah rencana nanti juga akan ada kegiatan PMR, kemudian ekskul multimedia, memanah, tata boga, kemudian juga ada English Club, Arabic Club, Fisika Club, Kimia Club, Basket Club, fotografer jurnalistik, dan kegiatan-kegiatan kelompok ilmiah remaja. Ini adalah sebagai penunjang kepada peserta didik di SMAIT Nurul Fajri, sehingga kegiatan-kegiatan ini cukup banyak dan bisa menjadikan mereka semangat. Jadi bukan cuma belajar secara akademis di kelas. Betul.
seperti itu. Baik, dan ini ada berapa Pak itu catatannya Pak? Banyak. Cukup lumayan banyak, ada sekitar 18. Ada 18 ya, ada 18 ekstrakurikuler yang Anda nanti putra-putri ketika sekolah di SMA IT Nurul Fajri bisa memanfaatkan ekstrakurikuler. Jadi memang anak tidak hanya dididik secara formal, tapi ada pembelajaran secara non formal dengan pengembangan kreativitas anak. Pak Soleh, kita ingin mengetahui juga saat ini kan di tengah pandemi tentu semua lini adanya penyesuaian kegiatan. Nah, untuk di kegiatan KBM di SMA IT Nurul Fajri bagaimana Pak? Meskipun memang adanya instruksi untuk penerapan 100%, tapi kan di sisi lain juga kita tahu kasus Omikron juga sedang merabak Pak. Ya, baik. Alhamdulillah di kami seperti tadi yang sudah disampaikan, siswa seluruhnya sudah divaksin 100%. Untuk tenaga pendidik, guru semuanya juga kami sudah divaksin 100%. Di tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 1 tahun kami full secara virtual online. Kemudian di tahun ajaran 2021 sampai dengan semester 1 ini kami pembelajaran secara hybrid dan blended learning. Kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pembelajaran secara virtual dan tatap muka, dan baru di semester 2 ini kami full masuk untuk pembelajaran seluruh peserta didik untuk normal kembali. Tetap protokol kesehatan ketika masuk, anak-anak dicek suhu tubuh dengan protokol kesehatan yang memang kita betul-betul jaga. Kemudian diwajibkan memakai masker seluruh siswa dan diharapkan juga tetap jaga jarak dan sebagainya. Baik, tentunya penjagaan di depan gerbang sekolah ketat banget Pak ya? Sangat ketat. Baik. Artinya kalau memang ada anak indikasi batuk begitu Pak, langsung dipulangkan? Ya, kami konfirmasi ke orang tua, kami sampaikan untuk segera dijemput. Dan untuk di SMA IT Nurul Fajri ada ruang untuk memfasilitasi pemberian vaksinasi kepada peserta didik Pak? Ada. Jadi memang kami memfasilitasi, kami patuh dengan aturan pemerintah. Semuanya kami mengikuti anjuran pemerintah ketika untuk vaksin. Kami kerjasama dengan Puskesmas Cikarang Barat, Telaga Murni, dan seluruh siswa kami dari SMA IT Nurul Fajri seluruhnya itu sudah divaksin, baik vaksin pertama maupun yang kedua. Tenaga pendidik kami juga sudah. Jadi kami betul-betul patuh mengikuti aturan taat pemerintah. Baik, untuk area sekolah kan terlihat cukup ketat Pak ya. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke SMA IT Nurul Fajri. Nah, kalau kegiatan misalnya di jam istirahat tadi, untuk anak-anak biasanya jajan itu di mana Pak? Ada kantin? Di kantin secara khusus, ada koperasi secara khusus, dan kami memang membagi dua. Jadi dalam 30 menit itu misalnya 15 menit pertama untuk ikhwan, yang akhwatnya di kelas untuk sholat duha, murojaah dan sebagainya. Nanti 15 menit setelah itu bergantian. Jadi biar tidak terlalu menumpuk di kantin ataupun di koperasi dan juga di area-area tempat yang lainnya, dan kami harapkan juga supaya tidak banyak komunikasi secara langsung siswa antar ikhwan dan akhwatnya. Artinya juga petugas kantin juga sudah sehat ya? Siap ya. Baik. Pak Soleh, kita ingin mengetahui ada tidak misalnya temuan kasus yang dialami oleh anak didik atau orang tua di rumah yang ternyata terjangkit COVID-19 Pak? Terutama di Juni-Juli ya, 2021 itu yang lagi banyak-banyaknya kasus. Memang ada siswa ataupun orang tua, dan alhamdulillah saat ini semuanya sudah sehat semua. Amin. Baik, Pak Soleh, untuk memastikan bahwa kita secara berkala tetap dalam kondisi sehat, kalau kegiatan fisik apa yang dilakukan oleh SMA IT Nurul Fajri Pak? Untuk saat ini kami masih fokus dengan pembelajaran secara akademis. Belum ada kegiatan-kegiatan untuk siswa secara fisik, secara bertahap. Kami kegiatan upacara itu pun bertahap, tidak secara full seluruhnya, misalnya dari undang-undang, dari janji semuanya dibacakan. Jadi amanat aja Pak ya? Amanat, sudah paling tidak upacara bendera pun kita sudah naik, tinggal menyanyikan. Jadi bertahap semuanya. Kegiatan Paskibra juga kita bertahap, insya Allah akan kita laksanakan, tapi tidak secara utuh jamnya. Semuanya kita berproses. Semua dipangkas Pak ya? Waktunya. Ya. Pak Soleh, kalau saya datang ke SMA IT Nurul Fajri kan kalau tidak salah itu satu komplek Pak ya? Ada SD IT, SMP IT, dan SMA IT. Nah, untuk menjaga agar tidak
terjadi kerumunan, bagaimana Pak kondisi di sana Pak? Nah, jadi pertama untuk pembiasaan ibadah atau istirahat itu semuanya udah kita atur, tidak keluar bersamaan antara siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. SD misalnya jam 9 keluar sampai dengan jam setengah 10, nanti setengah 10 misalnya siswa SMP dan SMA untuk yang Ikhwan, nanti yang setelah itu bergantian. Jadi tidak bareng karena memang lokasinya kita menjadi satu, kurang lebih ada sekitar 1.400 atau 1.500. Banyak ya? Semuanya ada. Semuanya dari itu jenjang SD Pak? Dari SD sampai dengan SMA. 1.500 anak lah? Kurang lebih ada sekitar segitu. Baik. Dan untuk penyelesaian prokes kan tentu juga akhirnya pihak sekolah mengikuti aturan pemerintah Pak Soleh ya. Kalau untuk misalnya cek suhu atau cuci tangan, ruang-ruang seperti itu tersedia Pak? Tersedia sangat banyak di kami. Jadi di depan gerbang sebelum anak masuk ke area kelas, sekolah, halaman itu sudah dicek sama petugas di pagi hari. Kemudian tempat cuci tangan juga di depan kelas sudah cukup lumayan banyak. Dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan penting, itu juga anak atau orang tua akan dicek suhu. Kemudian juga wajib membawa hand sanitizer ketika berada di kelas dan memakai masker. Baik, dan pengantar juga tidak boleh sampai ke dalam Pak ya? Tidak. Baik. Untuk kebersihan secara berkala bagaimana dari SMA IT menjaga hal itu Pak? Misalnya setiap sore memang ada petugas yang membersihkan? Ya, secara khusus dari kami ada yang membersihkan, merapikan, baik itu di pagi hari sebelum anak-anak datang ataupun setelah selesai anak-anak pembelajaran di sore hari. Dan itu memang secara rutin berkala ada petugas khusus yang membersihkan area kelas, sekolah dan sekitarnya. Baik. Ya artinya benar-benar steril gitu Pak ya. Steril. Ketika anak datang dan anak pulang dibersihkan. Ya betul. Dan kemudian juga secara misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu diadakan penyemprotan untuk supaya tetap terjaga dengan baik, bersih lingkungan area seluruh sekolah. Seminggu sekali itu Pak ya? 2 pekan atau 1 bulan lah maksimalnya. Baik, Pak Soleh di ujung telepon kita sudah tersambung bersama pendengar kita Pak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Mas Hos Teguh Sahrul Reza, teman Mas Soleh, Kepala Sekolah Nurul Fajri. Ya Pak. Tinggal di mana Bapak? Saya tinggal di Rawalumbu, Taman Narogong, tapi pernah bertamu ke Nurul Fajri, ketemu Pak Soleh dan direkturnya dan Mas Nanang, lain-lain. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Teguh, apa ada yang ingin sampaikan? Saya bukan Teguh, saya Teguh Sahrul Reza. Bapak Tengku ya. Siap. Tengku itu pakai NG, ini pakai EU. Tengku. Oke Mas Soleh, apa kabar Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Mudah-mudahan Pak Teguh juga sehat. Mas Hos, ini siapa yang sekolah di Nurul Fajri bakal ganteng dan soleh kayak kepala sekolah. Amin. Mudah-mudahan doanya. Amin. Ada 2 poin nih mau nyampaikan. Yang pertama, selamat tahun baru dan selamat penerimaan angkatan baru lagi. Betul yang dikatakan tadi, Nurul Fajri memang sekolah yang grow up, artinya yang terus maju, berkembang, dan kita doakan menjadi the best one in the West Java lah. Amin. Jadi pertama mau tanya, apa yang paling baru di tahun baru ini dari Nurul Fajri yang mungkin bisa diinfo untuk calon orang tua murid yang tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, kan sekarang eranya banyak YouTuber, podcaster, broadcaster seperti Bapak Dakta. Jadi masih siswa SMA terutama ke depan ini mau diarahkan kemana? Sebab makin tidak standar lagi profesi yang akan dipilih, mungkin ada arahan sampai mereka masuk kuliah nanti. Terima kasih Pak Hos. Baik, terima kasih Pak Tengku di Rawalumbu, Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Soleh direspon.
Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan Pak Tengku. Pertama tadi untuk doanya, ya mudah-mudahan Nurul Fajri terus berkembang menjadi lebih baik. Untuk yang terbaru tentunya memang dari segi fasilitas sarana yang kami miliki adalah sarana perpustakaan berstandar nasional dengan kelengkapan audio visual yang lengkap. Itu yang paling terbaru. Yang lainnya ya alhamdulillah memang sudah ada semua dari segi sarana, laboratorium sains, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, lapangan olahraga yang luas, ruang kelas ber-AC, kemudian kelas sudah memiliki infokus secara keseluruhan, tempat ibadah yang luas, toilet yang bersih, kantin yang bersih dan nyaman. Semuanya memang sudah ada. Nah, untuk peserta didik kami memang betul-betul sekolah ini karena SMA tujuannya adalah untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, kami melakukan juga kerjasama dengan Nurul Fikri agar anak-anak sukses di dalam masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian proses pembelajaran yang kami lakukan adalah proses pendidikan di abad 21 postmodern, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, pembelajaran dengan socio-religious, contextual, vertically and or horizontally integrated subject matter and related technology. Jadi sebuah konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan pembelajaran akademis dan juga tatanan di kehidupan sosial. Jadi kami harapkan anak-anak ini bukan hanya secara akademis mereka pintar secara intelektual, tapi juga siap untuk tampil berada terjun di masyarakat. Ini yang kami harapkan kepada para peserta didik kami setelah lulus di SMAIT Nurul Fajri. Kemudian kami juga memiliki beberapa SKL, artinya standar kompetensi lulusan siswa SMAIT Nurul Fajri. Kami ada 10 SKL yang kami berikan kepada anak-anak. Ketika lulus ini harus seperti ini. Misalnya, ketika lulus anak-anak harus memiliki bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, hafal Al-Quran juz 27-30 dan hafal 40 hadis sahih. Kemudian prestasi akademik memiliki nilai terbaik dan siap masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi mereka siap untuk bersaing. Kemudian untuk lingkungan di masyarakat mereka harus siap tampil menjadi imam sholat, menjadi khotib, terbiasa berada di lingkungan sosial kemasyarakatan. Kemudian anak-anak juga harus menjadi teladan di dalam kehidupan ketika berada di lingkungan sekolah, karena mereka adalah kelas tertinggi ketika berada di Nurul Fajri SMA. Di bawah mereka ada anak SD dan SMP, dan mereka berarti harus menjadi contoh, dan begitupun ketika berada di masyarakat. Kami pun membiasakan anak-anak untuk terbiasa membaca buku-buku kontemporer, sirah nabawiyah, dan ada program wajib untuk anak-anak untuk masuk di perpustakaan, dan ini tentunya agar anak-anak terbiasa membaca, dan ada kegiatan anak-anak untuk menulis karya tulis ilmiah, dan ini menjadi syarat wajib ketika pelulusan di SMA Nurul Fajri. Jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang kami berikan kepada anak-anak, dan ini adalah sebagai penunjang agar mereka ketika lulus ini betul-betul menjadi generasi yang unggul, kuat, soleh, dan siap menjadi pemimpin di masyarakat. Baik, Pak Soleh tadi disinggung bahwa untuk menunjang jenjang berikutnya karena ini SMA adanya kerjasama dengan PTN dan PTS. Nah, sejauh ini ada berapa banyak Pak perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerja sama dengan SMAIT Nurul Fajri? Kami saat ini nilai akreditasi SMA Nurul Fajri adalah nilai akreditasinya A, dan kami memiliki porsi 40% untuk masuk melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jatahnya 40% untuk undangan, sama seperti sistem PMDK dulu. Nah, jadi ini insya Allah mudah-mudahan siswa-siswa kami bisa bersaing dengan SMA-SMA yang lainnya. Dan untuk persiapan ke PTN kami juga kerjasama dengan Nurul Fikri agar siap ketika mengikuti UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nilainya tinggi, nanti ketahuan grade mana anak ini masuk ke universitas PTN apa, dan ini nanti akan memudahkan mereka nanti ketika tes sesungguhnya. Dan kami di akhir Januari ini akan berkunjung memperkenalkan SMAIT Nurul Fajri ke UPI, memperkenalkan UPI Bandung.
tentang potensi ataupun profil kami SMAI Nurul Fajri di Universitas Pendidikan Indonesia atau IKIP Bandung dulunya. Kemudian juga nanti di bulan Februari kami sudah kontak dengan Universitas Pajajaran Unpad Bandung untuk memperkenalkan SMAI Nurul Fajri, dan insya Allah dengan kampus-kampus yang lainnya, UIN Jakarta juga sudah kontak, dengan UIN Bandung juga sudah, dan ini kami akan memperkenalkan SMAI Nurul Fajri ke kampus-kampus sehingga siswa-siswi kami ketika lulus di SMAI Nurul Fajri ini betul-betul mudah masuk, diterima dan bisa bersaing ketika menjadi mahasiswa di PTN-PTN tersebut. Baik, Pak Soleh, kita iklan kembali dan kita nanti akan masuk dalam segmen yang terakhir. Rekan Dakta juga masih bisa berinteraksi kepada kami. Telepon di 021-881-6363 ataupun WhatsApp 0815-11-107-107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMAIT Nurul Fajri, Bapak M. Salahuddin. Kita masih dalam bincang pendidikan. Rekan Dakta juga masih bisa berinteraksi kepada kami di telepon 021-881-6363 ataupun WhatsApp 0815-11-107-107. Pak Soleh, kita berada di sesi terakhir ini Pak perbincangan kita, dan ini cukup menarik perbincangan kita siang hari ini karena memilih sekolah tentu harus dilihat dari berbagai faktor. Apalagi ini untuk mendukung perkembangan putra-putri kita memiliki ilmu dan integritas kuat. Pak Soleh, kita ingin mengetahui juga, tadi di segmen ketiga sudah disinggung, tapi di segmen keempat ini saya ingin memperdalam kembali untuk jumlah kelulusan di SMAIT Nurul Fajri sudah berapa banyak Pak, dan angkatannya sudah angkatan yang keberapa juga ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Jai. Alhamdulillah jumlah siswa kami setiap tahunnya meningkat. Siswa angkatan pertama kami 19 siswa, kemudian angkatan kedua 26 siswa, angkatan ketiga 46 siswa, angkatan keempat 41 siswa, dan angkatan kelima 66 siswa. Saat ini jumlah siswa SMAIT Nurul Fajri secara keseluruhan 153 siswa, dan alumni SMAIT Nurul Fajri saat ini berjumlah 45 siswa. Dan lulusan-lulusan SMAIT Nurul Fajri banyak yang melanjutkan di PTN-PTN terkemuka seperti di Universitas Brawijaya di Malang, Universitas Diponegoro, di UGM, di UPI, Unsika, UIN Malang, UIN Cirebon, Unpad, UIN Bandung, UIN Jakarta, dan perguruan tinggi negeri lainnya ataupun swasta yang memang itu menjadi pilihan dari anak-anak ketika memang mereka menginginkan melanjutkan kembali di universitas swasta. Baik, Pak Soleh, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu pendengar ini. Untuk biaya masuk Pak Soleh ke SMAIT Nurul Fajri berapa ini Pak? Dan saya lihat formulirnya juga ada potongan 75% dan 25% Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, betul. Kami informasikan kepada seluruh rekan Dakta bahwasanya kami sampai dengan akhir Januari ini dari sekolah yayasan memberikan diskon bangunan cukup lumayan besar, sejumlah 75%. Dari biaya bangunan 8 juta jadi dikurangin 6 juta, hanya biaya 2 juta untuk bangunan. Dan itu cukup lumayan besar yang diberikan dari yayasan. Nah, oleh karena itu tentunya kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah Cikarang Barat, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Utara, Setu, Tambelang, dan seterusnya bisa memanfaatkan fasilitas diskon ini sampai dengan akhir Januari yang diberikan oleh sekolah. Sekitar diskon bangunan 75%, luar biasa. Jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Dan dari segi data yang kami lihat bahwasanya SMAIT Nurul Fajri ini adalah satu-satunya sekolah yang terakreditasi A yang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Tambelang, dan wilayah Kecamatan Cikarang Utara. Jadi memang kami tidak salah dengan menamakan SMAIT Nurul Fajri adalah sekolah unggulan dan sekolah berprestasi.
Baik. Kalau untuk total berapa jadinya Pak kalau tadi ada potongan 75%? Total dari keseluruhan harusnya yang dibayarkan adalah 14.600.000. Oke. Setelah dipotong diskon berarti yang dibayarkan hanya 8.600.000. Dan itu hanya untuk biaya di awal, nanti per bulannya nanti itu biasanya hanya untuk SPP dan makan ketika misalnya mengikuti catering di sekolah. Oh, ada pilihan Pak ya? Ya. Ada anak bisa ikut catering dan bawa bekal dari rumah begitu? Bisa pilihan. Ya, untuk siswa SMA Nurul Fajri. Baik. Untuk potongan tadi 25% itu 75. untuk berikutnya 75%. 75% kan sampai akhir Januari. Ya. Di bulan Februari 25% ya? Bulan Februari dan seterusnya itu nanti menunggu kebijakan dari yayasan. Oke. Nah, oleh karena itu jangan sampai terlambat, daftarkan sampai dengan akhir Januari ini karena kami akan melaksanakan tes penerimaan siswa baru di akhir Januari kalau nggak salah tanggal 29. Tanggal 29 Januari di hari Sabtu. Okay. Nah, ini masih ada beberapa pekan atau 2 pekan ke depan. Jangan sampai terlambat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMA IT Nurul Fajri. Baik. Dan tentunya ini menjadi pilihan masyarakat di Cikarang Barat dan sekitarnya ya Pak Soleh. Betul. Karena SMA IT Nurul Fajri berdiri 2017 tapi sudah terakreditasi A. Banyak pilihan dan juga tadi ada 14 kalau tidak salah ekstrakurikuler yang anak atau putra-putri Bapak Ibu bisa pilih ketika untuk mengembangkan minat saat bersekolah di SMA IT Nurul Fajri. Pak Soleh, 2 tahun kami berdiri, 2017, 2019 kami sudah akreditasi dan itu A. Dan itu adalah keseriusan kesungguhan kami SMA Nurul Fajri di dalam proses pendidikan. Baik. Pak Soleh, terima kasih waktunya bersama Radio Dakta. Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita berbincang. Semoga apa yang kita sampaikan siang hari ini memberi manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih dan titip salam buat guru-guru di SMA IT Nurul Fajri. Semoga semakin sukses dan sekolah juga makin berkembang. Terima kasih Pak Soleh. Pak Soleh, terima sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Zai, Mas Zai dan seluruh redaksi yang berada di Dakta. Sehat, sukses selalu untuk Radio Dakta dan semua krunya. Dakta Radio, bijak dan cerdas.